Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat wa ya ghafiral dhunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana minas shalihin. Sahabat, para penggemar channel Semangat 18 kembali bertemu dengan Al-Faqir Faridin Rosadi di rubrik kajian bahasa Arab dengan buku panduan kitab Al-Ajurumiyah. Insyaallah pemahaman kita terhadap bahasa Arab jauh lebih baik, sehingga insyaallah kita menjadi orang yang mencintai Al-Quran dan Sunnah Nabi, yaitu Al-Hadis dan ajaran Islam seluruhnya. Untuk itu, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sukses untuk kalian, sukses. Oke, kita bahas bahwa kembali lagi bahwa yang namanya ingat dalam bahasa Arab kalimah atau lafaz itu hanya ada tiga, yaitu ada kalimah isim atau lafaz isim kata benda, kalimah fi'il atau lafaz fi'il kalau kata kerja, dan kalimah huruf atau lafaz huruf kata bantu. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang tanda-tanda ciri-ciri dari kalimah isim kata benda. Cirinya ada tanwin, ada bunyi i, itu kemudian ada tanwin, ada juga alif lam. Contohnya bunyi i, bismillahi, itu ar-rahmani ar-rahimi. Contohnya bunyi i, bunyi o, bunyi tanwin, azabun alimun, tuh kan, itu bunyi ada alif lamnya, alhamdu ar-rahmanu ar-rahimu, itu adalah ada alif lamnya, berarti itu adalah isim atau kata benda, kalimah isim atau lafaz isim atau kata benda. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengertian kalimah fi'il adalah huwa kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha wa qaddurinat bi zamanin waq'an. Yang dinamakan fi'il, kata kerja, itu kalimah atau lafaz yang menunjukkan pada arti dengan mandiri. Mandiri itu artinya kalau mamanya menulis, kan sendirian tuh menulis, orang langsung paham, oh ya menulis. Membaca, berdiri, nah itu namanya mandiri. Tahu, orang dapat paham bahwa dia adalah sedang berdiri, sedang menulis dan sebagainya. Nah itu namanya mandiri ya. Alamat walam tuktaron bisa wakturinat bizamanin watan, dan memakai bahasa memakai waktu saat pelaksanaannya. Contoh, menulis, telah menulis, sedang menulis, akan menulis. Nah itu, jadi ada waktunya, ada tiga: telah menulis, sedang menulis, akan menulis. Itu namanya waktu. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu dalam bahasa Arab begitu ya, kalau mamanya kata kerja mesti ada waktunya dan ada pelakunya. Oleh karena itu, agar kita tidak kesulitan bagaimana mendeteksi, bagaimana membuat menunjuk bahwa ini kalimah fi'il, kata kerja, itu mari kita lihat ciri-cirinya dulu. Walaupun belum tahu artinya, kita lihat ciri-cirinya. Kalau sudah tahu artinya nggak ada masalah, tapi kalau mamanya belum tahu artinya, kan kita tahu dengan tanda-tandanya atau ciri-cirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasaufa wa ta'itani sakinah. Nah, bahwa kalimah fi'il, lafaz fi'il, kata kerja itu mempunyai ciri di awal, sebelum kata itu ada namanya kode. Contohnya adalah
qad aflaha tuh. Itu ada kodnya. Aflaha berarti aflaha, kata aflaha itu adalah fi'il ya, kata kerja. Walaupun belum tahu artinya. Aflaha adalah artinya berbahagia atau bersukaria atau senang. Nah, itu qad berarti aflahanya adalah kalimat fi'il. Qad aflaha. Karena ada qad di depannya. Ada lagi qad qomat tuh, mati sholat ya. Itu berarti ada kodnya. Dan banyak kata-kata yang seperti itu. Sahabat, yang kedua, selain itu umpamanya ada lagi bahwa kata-kata itu adalah fi'il, yaitu di depannya ada sa, namanya sin tanfis. Ya. Sa sin. Contohnya ya'lamuna didahului oleh sa, jadi saya lamuna. Nah itu berarti dia adalah kalimah fi'il, kata kerja. Saya lamun, itu ada sa-nya tuh nempel. Nah berarti ya lamuna itu fi'il, itu kata kerja itu. Kita nggak bakalan udah belum tahu artinya, tapi itu fi'il. Pastikan ya, kata kerja. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mamanya di surah itu kan, surah An-Naba, amma yatasaalun 'anil nabil azim. Allah saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Nah, itu ada sa-nya. Berarti ya'lamuna adalah kata kerja, fi'il. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, yang pertama kan qad, yang kedua sa, yang ketiganya saufa. Saufa di depannya kata itu ada saufanya. Contohnya alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kala saufa ta'lamuna. Ta'lamuna itu adalah fi'il karena di depannya ada saufa. Artinya akan saufa itu. Sa juga akan, tapi kalau sa artinya akannya waktunya dekat, kalau saufa akannya waktunya masih jauh. Saufa ta'lamuna. Kelak kalian akan mengetahui. Jadi namanya adalah dia saufa itu adalah tandanya fi'il, tapi ta'lamuna itulah yang fi'ilnya, sehingga kita nggak usah menebak yang lain, pasti fi'il. Nah gitu ya, itu kata kerja itu, sehingga kita udah mantep tuh kalau udah kayak gitu kan. Nah, ciri yang keempatnya adalah di belakangnya ada tak taknisnya. Tak taknis yang sukun. Tak taknis itu tak yang kayak piring, ada titiknya 2, terus ada harokat sukunnya. Contohnya komat. Komatis sholat kan. Komat. Nah, komat itu taknya sukun dia. Sukun itu. Kok dibacanya komatis sholat. Nah, itu ada pembahasan khusus. Ini tuh nanti dibahas dalam ilmu sorob namanya. Kok dikasrohkan bukan sukun? Ya itu dikasrohkan karena di depannya ada sukun lagi. Itu dibahas nanti dalam ilmu sorob. Jadi aslinya itu sukun dia. Nah berarti komat, walaupun kita belum tahu artinya, itu koma itu adalah fi'il. Buktinya di belakangnya ada taknis sakinah namanya. Taknya adalah punya sukun. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu berarti sudah ada 4 ya. Pertama qad, kedua sa, ketiga saufa, keempatnya taknya sakinah. Contohnya lagi ada di belakangnya ada nunnya bertasydid. Contohnya contohnya latu balawunna. Latu balawunna. Nah itu di Quran ada latu balawunna. Sungguh nunnya ada tasdidnya. Nunnya terus baca na itu menunjukkan bahwa kata sebelumnya tublawu itu adalah dia adalah kata kerja, kata fi'il. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa saja kita
berbalik-balik dari tanda dari isim. Isim ada tanwin. Nah, kalau di fiil nggak ada tanwin, di belakangnya nggak ada tanwinnya. Contoh yang nggak ada tanwin. Na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Nah, na'budu itu dalnya harokat huruf terakhirnya, du-nya itu adalah domah. Dia bukan tanwin, na'budun, nggak dibaca na'budun. Nggak boleh karena dia adalah fi'il. Maka di belakangnya adalah bukan tanwin, dia domah saja. Sahabat yang Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti na'budu itu berarti fi'il dia. Kata kerja. Nasta'inu dia juga nasta'inu itu nu juga. Artinya tidak ada tanwinnya. Nasta'inun itu nggak boleh. Ya, maka iya karena nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau kata-kata itu bukan tanwin, pastikan fi'il. Atau tuh umumnya seperti itu ya. Nah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya lagi yang ke-6 berarti tanpa tanwin ya. Yang ke-6-nya adalah di belakangnya itu ada nun, yang ke-5, 6. Yang ke-7 berarti. Yang ke-7 di belakangnya itu adalah biasanya hurufnya sukun. Contoh na'budu itu namanya diberi lam na'bud. Nah, itu dzalikal kitab wala ribudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan lam tazal. Nah, contohnya lam tazal tuh itu jadi kalau ada huruf itu di belakangnya dia huruf terakhirnya adalah sukun, maka dia adalah fi'il. Ya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah tidak ini lagi, sudah tidak ragu-ragu lagi. Walaupun belum tahu artinya, syukur sudah tahu artinya. Itu berarti kata-kata itu, lafaz itu, kalimat itu disebut kalimat fi'il, ya. Pengertiannya adalah kalimat yang diucapkan berdiri sendiri dan kemudian dia dibarengi dengan waktunya adalah telah, sedang, dan akan. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contohnya telah umpamanya menolong itu bahasa Indonesianya kan kalau umpamanya telah menolong, sedang menolong, akan menolong. Contohnya adalah telah menolong, nasoro telah menolong. Kalau sedang menolong, yansuru al-ana, sedang menolong saat ini, ada al-ananya ya, ada keterangan waktunya al-ana, saat ini sedang menolong, saat ini. Siapa yang menolong nanti ada ininya ya, ada orang yang nolong siapa, ada pembahasannya insya Allah nanti. Nah kemudian akan menolong, sayan suruh, itu ba'dalan, sayan suruh ba'dalan, akan menolong setelah ini. Nah setelah ini tuh berarti disebutnya waktunya akan. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam istilah bahasa Arab kalau telah disebutnya zaman madi, kalau sedang berarti zaman hal atau zaman hadir, kalau zaman yang akan datang disebutnya zaman istiqbal. Waktunya ada 3. Ulangi lagi. Telah berarti zaman madi, sedang berarti zaman hal, kalau akan berarti zaman istiqbal. Kalau telah namanya pakainya fiilnya fiil madi, kalau sedang pakainya fiil mudhari, itu diberi keterangan al-ana, dan kemudian kalau akan adalah fiil amar, keterangannya ya nggak ada keterangan, akan aja dia, berarti akan melakukan. Bisa pakai sa, bisa saupa, dan bisa juga fiil mudhari memakai sa, itu berarti dia fiil mudhari istiqbal. Saupa juga berarti fiil mudhari istiqbal, artinya dia akan berbuat sesuatu, akan berbuat. Saya lamuna, mereka akan mengetahui siapa mereka. Begitu kalau dalam bahasa ini ya, anak-anak pesantren, dalam bahasa Arab begitu. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu insya Allah
Kalau sudah seperti itu kita akan mudah memahami. Kalau mamanya ya'lamu, saya alamuna, ya'lamu mengetahui. Kan ya'lamuna mereka mengetahui. Nah, itu kalau mamanya diberi nun yang tadi ada tasdidnya ya'lamunna itu. Ya'lamunna itu berarti ya'lamanna gitu, ya'lamanna. Sangat mengetahui, sangat dia. Nah, begitu dalam bahasa Arab ya. Jadi dia adalah fi'il kata kerja. Sahabat, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Insya Allah nanti pembahasannya lebih dalam lagi pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Untuk itu, sukses untuk kita. Sukses. Keren. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.